Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok perong yang sebenarnya, ternyata perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar. Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya
mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli.
Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok perong yang sebenarnya, ternyata perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan perong, tapi pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Peggy Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Peggy Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Peggy. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Peggy Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Peggy mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Atas hal itu, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Peggy bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Peggy. Dede lugas menyebut Peggy nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Pegi kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon.
Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur Santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Pegi dalam kasus Vina. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan itu, banyak pihak yang harap-harap cemas. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Pegi adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Pegi Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa Pegi mungkin aja akan tetap ditahan lalu kemungkinan kedua yakni ada kemungkinan status tersangka Pegi dicabut. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Pegi. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Pegi. Atas hasil pra-peradilan Pegi Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon, hal itu diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Atas hal itu, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara, ditegaskan Pegi bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya, ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam, alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede teman Pegi. Dede lugas menyebut Pegi nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di PN Bandung, Jabar.
Peggy Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan. Peggy Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Peggy, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit, yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Peggy Cianjur. Ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Ex-Kabareskrim Susno 2J menganalisa hasil akhir sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung yang berhadapan dengan tim hukum termohon Polda Jabar. Setelah menyimak jalannya persidangan pra-peradilan ini, Susno menyadari ada yang dihilangkan pihak Polda Jabar. Hal ini pun membuat Susno merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan ini, yaitu saksi seperti halnya yang dilakukan tim hukum Peggy kecuali saksi ahli. Atas kondisi ini, Susno seakan-akan menempatkan Polda Jabar kehilangan salah satu poin kekuatan untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Namun Susno enggan bicara gamblang memprediksi siapa yang bakal menang di sidang pra-peradilan ini. Apalagi, kata dia, Hakim Eman Sulaiman sudah menyatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Dia juga tidak memihak kepada siapapun dalam persidangan pra-peradilan ini. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Peggy Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Peggy Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Peggy alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Peggy adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Peggy Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan,